Kenapa ijazah Gibran disembunyikan? Sidang Komisi Informasi Pusat kemarin memunculkan suatu pertanyaan besar. Kenapa dokumen kesetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan informasi publik yang dikecualikan? Kemendikbudristek menegaskan bahwa dua dokumen yang diminta, yaitu surat kesetaraan pendidikan grade 12 dari UTS Insert Sydney dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan tidak bisa dibuka ke publik karena sudah melalui uji konsekuensi. Artinya, menurut Kemendikbudristek, membuka dokumen itu justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik atau negara. Padahal, menurut logika kita, justru sebaliknya, tertutupnya akses terhadap informasi legalitas ijazah Gibran justru akan menimbulkan dampak negatif untuk publik karena dugaan ijazah palsu akan semakin menguat. Publik bertanya-tanya, dokumen pendidikan pejabat publik, apalagi wakil presiden, masa tidak boleh dibuka untuk kepentingan transparansi? Pemohon informasi Bonas Tua Silalahi memang dipersoalkan karena dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Tapi fakta bahwa dokumen ini dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tetap menimbulkan tanda tanya besar. Karena di negara demokrasi, pendidikan pejabat publik seharusnya bukan wilayah abu-abu. Ini soal akuntabilitas, bukan rahasia negara. Dan ketika dokumen seperti ini tertutup, yang muncul bukan ketenangan, tapi semakin kuat dugaan bahwa ijazah Gibran memang palsu. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya yang ingin dilindungi? Surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuma pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan, tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat, tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup? Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia, tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi barusan kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yaitu tentang kasus daripada ijazah Gibran ini, yang juga ini sudah termasuk salah satu lama, yaitu digugat oleh salah satu warga sipil, yaitu Subhan Palal, yang juga sekaligus advokat teman-teman. Katanya dia menggugat karena beberapa kejanggalan yang sudah ia temukan di saat presiden atau di saat pemilihan wapres itu. Dia juga sudah mengajukan atau menggugat daripada Gibran ini. Nah teman-teman,
Tetapi saya lihat sampai sekarang pun ya ijazahnya daripada Gibran ini tidak ada juga titik terangnya, sama dengan juga sama seperti ayahnya juga. Kenapa? Karena ya mungkin ya ada kemungkinan ketika sudah bosan dan ketika mereka merasa tidak lagi harus melakukan itu, ya mereka berhenti dengan tidak ada hal-hal yang membebankan mereka, begitu teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, di sini juga sudah ada beberapa tanggapan. Mari kita baca dan coba kita telah bersama teman-teman. Di sini dikatakan kontroversi ijazah Gibran Raka Buming Raka. Kontroversi ijazah Gibran Raka Buming Raka adalah polemik publik yang berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka, politikus Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024 sampai dengan 2029. Isu ini mencuat ke ruang publik bersamaan dengan meningkatnya sorotan terhadap latar belakang akademik pejabat publik, khususnya dalam konteks dinamika politik nasional. Polemik tersebut melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, aktivis, lembaga negara dan media massa, serta memunculkan seberagam pernyataan, klarifikasi dan laporan melalui jalur administratif maupun hukum. Sejumlah instansi terkait telah memberikan penjelasan resmi mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan, sementara isu ini terus menjadi bahan perdebatan dalam pemberitaan media dan di diskursus publik. Ya, teman-teman, ini juga merupakan kasus daripada anak sulungnya mantan presiden kita, yang dimana ini juga sudah digugat beberapa tahun, ya, tetapi alhasil sampai sekarang pun tidak ada lagi komentar ya, kalaupun ada tapi sebagian. Tapi yang menjadi atau yang paling mencuat ini adalah kasus daripada ayahnya, yaitu mantan presiden kita Joko Widodo. Cek fakta, pelantikan Gibran batal karena tidak punya ijazah SMA. Ya, teman-teman, di sini pun dikatakan berita yang hoax ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang sebenarnya. Beredar sebuah unggahan di X Twitter yang mengunggah video dengan klaim bahwa Gibran tidak bisa dilantik sebagai wakil presiden karena tidak mempunyai ijazah SMA atau sederajat sesuai pasal 169 huruf RUU nomor 7 tahun 2017. Ya, teman-teman, ternyata di sini ada ya akun-akun anonim yang membuat atau memberikan pernyataan bahwa Gibran ini tidak jadi dilantik lah, padahal sudah diumumkan bahwa dia memang menang bersama dengan Prab yang saat ini menjadi daripada pemimpin kita, teman-teman. Nah, kenapa bisa masuk ke publik? Ya, itulah tadi, ketika pikiran kita sudah dikuasai, apapun yang kita omongin, kalaupun itu tidak sesuai ya kita cantumkan aja, sehingga ya alhasil juga nanti tidak sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman. Dilansir juga dari Detikcom, setelah lulus dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta, Gibran melanjutkan sekolah setara SMA-nya di Orchid Park Secondary School, Singapura. Kemudian pada tahun 2010, Gibran sudah memiliki ijazah yang asli dari University of Bradford, Singapura. Gibran lulus dengan gelar Bachelor of Science bidang studi marketing, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelantikan Gibran sebagai wapres dibatalkan karena tidak memiliki ijazah setara SMA adalah berita yang tidak benar dan menyesalkannya, teman-teman. Ternyata di sini juga mereka memberikan pernyataan yang hoax, yang tidak sesuai, sehingga ada juga sebagian masyarakat apalagi di dunia maya, di mana-mana tersebarlah berita-berita seperti begini. Tapi orang yang memahami juga sebelum dia menanggapi ya, ketika dia sudah menonton, maka tidak mudah meluapkan kata-kata yang tidak sesuai, bahkan tidak mudah juga
terpengaruh dengan omongan orang bahwa ini benar atau tidak. Tanpa ya istilahnya kita harus cek dulu lah teman-temannya, apakah ini berita benar-benar memang nyata atau tidak. Itulah sekarang gunanya kita menggunakan media sosial ini dengan hal baik, dan kita juga dituntut untuk tidak menanggapi berita-berita hoax yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya oke teman-teman, sekian saja informasi kita dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.